Jadi hokinya pada saat itu kita following, kita investigasi di lapangan, ya memang pas kebetulan dia memang sedang bertemu dengan selingkuhannya, ya sudah di situ dapat barang buktinya. Oke. Yang selingkuh laki-laki atau yang perempuan, Mbak? Yang selingkuh yang laki-laki. Kalau misalkan untuk kasus yang memang sesama jenis, itu memang dibilang langka sih enggak. Memang sudah nggak aneh lah. Udah bukan hal tabu lagi lah. Memang sudah sering banyak terjadi video. Itu real time. Jadi kemanapun, sama siapapun, dan apapun yang dilakukan, ya tapi dalam ruang lingkup yang memang itu masih jangkauan umum ya. Sendiri saya nggak pernah ketemu sama Miss Angel. Tapi Miss Angel itu memberikan pengarahan itu ada yang lewat via by phone, WA, dan untuk senior yang memang membimbing kita. Gitu. Jadi yang itu kan hanya dasar-dasarnya yang pengalaman saya waktu pada saat saya melamar bergabung, gimana caranya supaya jadi detektif. Selebihnya teorinya itu ya diinfokan oleh pihak Miss Angel melalui telepon sama senior-senior yang kasih instruksi saya masih harus kayak gimana gitu ya. Kalau ke Bangkok ini ya agak-agak unik soalnya. Agak-agak unik bahwa bukan kasus selingkuh sebetulnya. Dipikir memang misinya awalnya mencari tahu bukti perselingkuhan awalnya. Tapi dengan berjalannya misi, Miss Angel menginfokan ya kita, karena memang kan kita ada komunikasi ya sama Miss Angel juga. Misalkan ada perkembangan apa mungkin dia dengan dari pihak kliennya. Menginstruksikan kalau misalnya make sure kan ini gendernya betul atau tidak. Jadi transgender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Tribuners, hari ini kita bersama dengan seorang tamu istimewa. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang detektif swasta. Sebuah profesi yang menurut saya ini jarang terdengar di Indonesia, tapi ternyata ada. Nah, ternyata dalam perjalanannya Miss Jane sudah beberapa kali menangani sebuah kasus, termasuk kasus perselingkuhan. Mari Tribuners kita simak obrolannya. Selamat siang, Mbak Jane. Saya manggilnya Mbak Jane. Siang, Mbak Dayat. Sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Sana, saya mau bertanya dulu, Mbak. Pertama kali menekuni dunia sebagai seorang detektif swasta sejak kapan? Terus terinspirasi untuk menekuni dunia ini awalnya dari mana, Mbak? Silakan, Mbak. Kalau waktu saya gabung itu dari tahun 2014 lah, pertengahan. Gitu. Jadi saya memang tertarik sih, memang suka pekerjaan yang memang banyak tantangannya. Gitu. Pertama ya memang saya nggak tahu kalau misalkan di Indonesia itu memang ada ya. Awalnya saya sering browsing, baca-baca, ya kan. Sampai saya sering baca-baca artikel detektif, dan memang pas setelah saya lihat di internet ternyata kok ada ya. Di Indonesia itu ternyata detektif swasta ada. Waktu itu saya buka website detectiveangel.com. Lalu saya pura-pura yang memang ibaratnya benar nggak ngetes gitu, ngetes itu memang ini benar ada atau tidak. Terus saya WA, waktu itu saya belum lewat via telepon ya, belum make sure, belum memastikan. Jadi saya lewat WA, saya tanya, ini betul detektif swasta? Terus ya memang betul, waktu itu memang pimpinannya namanya sesuai dengan nama webnya, Miss Angel itu. Oh, bahasa Indonesia Angel, Mbak. Itu susah. Ya. Miss Angel itu ya, akhirnya ya udah pas tanya jawab kriterianya apa yang mesti gabung buat jadi detektif swasta, ya banyak memang beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhin. Dan saya nggak bisa langsung gabung juga, itu memang ada ibaratnya kayak pelantikan ya. Pelantikannya itu tidak hanya teori tapi memang di lapangan juga. Oh, kalau kuliah tuh di Ponco dulu ya? Iya, Berapa bulan itu? Anak soal itu sekitar ada 3 bulanan lah. 3 bulan baru dilepas. Persyaratan lainnya apa sih, Mbak?
Persyaratannya sih yang memang pertama itu mesti mahir berbagai bidang, kayak buat bela diri ya itu utama ya, bela diri, terus bahasa, terus untuk dari bawa kendaraan. Kalau pesawat sih enggak sih. Mobil, jadi kendaraan roda 2, roda 4 gitu. Cuman ya memang standar untuk memang investigasi aja. Gitu. Selebihnya kalau misalkan untuk operasional, untuk pengoperasian peralatan segala macam itu memang sudah dari pihak Miss Angelnya sendiri yang memang sudah menyediakan. Jadi ketika memang ada investigasi yang memang butuh untuk peralatan nanti keluarkan, itu nanti dikeluarkan. Mbak, bela diri apa yang Mbak kuasai dan kemudian berapa bahasa yang Mbak kuasai? Saya sih cuma satu bahasa aja, itu pun nggak terlalu pasif, nggak terlalu aktif ya, pasif aja gitu. Jadi memang ya standar-standar aja, nggak terlalu yang namanya mahir dalam bahasa. Saya lebih ketulisan sih daripada untuk memang bicaranya sih kurang. Kalau untuk ya bela dirinya sih itu saya belajar waktu dulu, tapi memang sudah lama sih, waktu SMA itu taekwondo, udah ada basic wing-nya. Gitu. Mbak, Gitu. merasa yakin menjadi seorang detektif sebelumnya, profesinya Mbak Jen itu apa sih? Sebelumnya saya pegawai swasta biasa. Hmm. Tapi ya karena memang ada kondisi yang waktu itu saat saya jenuh gitu ya, jadi kerjanya monoton. Kalau untuk jadi karyawan kan masuk kantor, terus aktivitasnya gitu-gitu aja gitu, di ruangan ber-AC, pengen cari suasana yang baru gitu. Karena memang saya basically ya memang lebih senang untuk kerjaan yang lebih menantang daripada memang untuk stay diem di tempat gitu. Jadi ya pas saya coba browsing ngeliat itu ya kebetulan ya memang itu ternyata ada juga pekerjaan detektif swasta itu. Iya. Dan ternyata ada kasusnya Mbak. Ada. Gitu. Awalnya saya pikir ini bohongan apa enggak ya, waktu pertama saya untuk komunikasi sama Miss Angel sendiri antara yakin nggak yakin ya, antara ragu dan tidak, masih gambling. Tapi setelah saya dipanggil, dan waktu pas dipanggil itu untuk langsung praktek di lapangannya, memang itu waktu itu ada seniornya. Gitu, ada seniornya yang memang ibaratnya membimbing saya lah untuk caranya seperti apa gitu ya. Saya memang hanya masih memantau, melihat, belum saya fisik secara turun langsung ke lapangannya belum gitu. Jadi memang saya melihat gerak-gerik untuk senior saya yang memang bekerja dulu, baru setelah itu ditesnya setelah 3 bulan. Gitu. Oke, menarik. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Hasanah. Ya, Mbak Jen, Ya. Mbak Jen sebetulnya suka dengan cerita-cerita detektif gitu ya sebelumnya? Ya, kayak cerita-cerita dari James Bond. Waktu itu kan saya masih kecil ya. Siapa gitu, bintang James Bond yang disukai? Bintang James Bond itu yang untuk yang terbaru ya. Tapi kalau yang zaman dulu yang Matt Gaver itu siapa artisnya aku lupa deh. Waktu saya masih MacGyver kecil nggak pernah tuh. James Bond loh ya. Itu waktu saya masih kecil banget, SD banget, itu memang sering nonton itu. Dari situ ya memang udah seneng ya film-film action seperti itu. Gitu. Kalau jadi baca novel detektif suka juga? Ya, kalau itu lebih ke kartun saya lebihnya. Kayak Detektif Conan gitu. Gitu, lebih animasi sih kalau itu. Kalau boleh tahu, ini kasus terakhir yang dipecahkan, dipecahkan. Kasus terakhir yang dipecahkan oleh Mbak Jen itu kasus apa sih, Mbak? Yang dalam waktu yang terakhir ini aja? Mayoritas sih kalau untuk lebih banyak saya tangani sih kasusnya perselingkuhan. Nah, yang terakhir, yang baru-baru ini. Yang terakhir kemarin perselingkuhan. Perselingkuhan. Di Indonesia kejadiannya, Mbak? Ya, lebih banyaknya mayoritas memang di Indonesia. Kebutuhannya. Tanpa harus menyebut nama, lokasi, bisa cerita nggak sih sedikit? Kalau untuk yang kejadian masih baru kemarin ya, 2 hari yang lalu lah. Yeah. Untuk 2 hari yang lalu itu saya kerjain ya memang, kalau itu untuk selesai 1 hari. Gitu ya, memang pas hokinya. Jadi hokinya pada saat itu kita following, kita investigasi di lapangan ya memang pas kebetulan dia memang
sedang bertemu dengan selingkuhannya, ya sudah di situ dapat barang buktinya. Oke. Yang selingkuh laki-laki atau yang perempuan, Mbak? Yang selingkuh yang laki-laki. Jadi ini Iya, kliennya Miss Angel berarti perempuan ya? iya, biasanya Oh, gitu ya. Memang kalau misalkan ya targetnya itu laki-laki, ya berarti kliennya iya. biasanya pasangannya ya perempuan, Siapa istrinya tahu atau ada yang sama jenis, Mbak. kalau itu itu sih udah nggak aneh, Bu. Kalau untuk Ya jangan sesama panggil Bu jenis. dong, kan saya manggil Oh, Mbak Jen, siapa saya juga Mbak? dipanggil Mbak Oh, juga. sorry, Mbak Sana ya. Iya, siap. Jadi kalau misalkan untuk kasus yang memang sesama jenis itu memang dibilang langka sih enggak, memang sudah nggak aneh lah, udah bukan hal tabu lagi lah, memang sudah sering banyak terjadi marak yang memang sesuka sesama jenis. Mhm. Gitu. Eh, Beberapa jadi ada yang yang, yang selama dipegang sama Mbak Jen juga banyak yang terkait dengan sesama jenis ya. kalau banyak sih enggak, paling terhitung ada beberapa kasus lah. Jadi mayoritas tetap yang apa? Ya, beda Beda ya, gendernya. heterogen ya. Oke, beda gender. Betul. Oke. Mbak, kalau tadi kan berarti kan ada target nih. Target kita kan si laki-laki tadi. Jadi Mbak Jen Ya, nggak ketemu laki-laki itu dong ya? yang enggak, Maksudnya kita kan laki-laki itu nggak tahu Mbak Jen siapa gitu. enggak. Contohnya kalau misalnya saya ikutin Mbak Sana, ya saya duduk di sampingnya Mbak Sana nggak akan tahu. Oh. Lah tadi kan katanya kan ada ngasih bukti nih terhadap kasus yang terakhir, kan ada Ya, bukti-bukti. Bukti itu diserahkan ke Miss Angel ya berarti ya. betul. Jadi memang Apa aja Mbak? laporan itu bukti foto video. Itu real Oke. time. Jadi kemanapun, sama siapapun, dan apapun yang dilakukan, ya tapi dalam ruang lingkup yang memang itu masih jangkauan umum ya. Mhm. Jadi kalau misalnya kita ke ruang private sih, itu kan memang sudah melanggar kode etik yang memang nggak boleh. Nah itu Gitu. misal bagaimana caranya ya Mbak supaya nggak ketahuan orang? Kan tadi ada foto atau video. Video. Mau Ya, belajar nih Mbak ceritanya nih. mau belajar mesti ikut dulu ke lapangan ya. Nanti ada dibimbing yang lebih seniornya lagi. Jadi ya Enggak, kalau memang untuk kasus terakhir sudah. kemarin gimana? Ya. Kalau untuk kasus terakhir kemarin, kita ikutin aja yang kemanapun target pergi. Ya memang dia misalkan dia entah dia janjian sama temennya atau misalnya itu selingkuhannya. Nah, kita ambil bukti itu ketika dia ada kontak fisik mesra. Beda kalau misalnya ada kontak fisik yang memang bukan nggak mesra ya. Saya kayak jabat tangan itu kan berarti memang mungkin dia ada rekan bisnis atau gimana. Tapi kalau yang namanya kontak fisik mesra kan ya pasti body language-nya beda lah. Gitu. Nah itu semua ada rekaman buktinya. Tapi soundnya dapat nggak ya kalau videonya? Untuk apanya? Kan divideokan tuh. Ya. Seberapa jaraknya sih dekat dengan si target Mbak untuk bisa dapat soundnya, mungkin nggak ya? Kalau untuk terlalu dekat ya nggak mungkin lah. Kalau terlalu dekat ya kita ambil jarak yang sedemikian rupa memang untuk mendapatkan hasil yang video atau fotonya yang cukup baik kualitasnya. Oke. Gitu. Mbak, kalau ini apa? Kalau saya sempat akhirnya kan waktu saya coba lihat Mbak Jen ini siapa sih sebetulnya, dan saya coba buka juga yang seperti Mbak Jen bilang, saya coba lihat sih sebetulnya di apa websitenya Detective Angels ya di sana gitu loh. Kan kalau kita lihat kan di sana banyak sekali kasus gitu. Kalau Mbak Jen bisa ngukur, sudah bisa ngitung nggak sih kira-kira selama dari tahun 2014 itu ada berapa kasus kira-kira yang telah selesai? Waduh, selama saya tangani ya lumayan banyak ya, itu udah hampir sekitar 7 tahun lebih ya, 7 tahun ya bisa lebih dari ratusan lah saya tangani. Oh, tapi rata-rata seperti yang tadi bilang mayoritasnya itu selingkuh ya? Betul, kasus selingkuh. Kalau kayak gitu biasanya Mbak saya sih penasaran aja gitu loh. Kalau misal tadi dikatakan bahwa syaratnya cuma bahasa, terus kita punya bela diri gitu kan ya. Ini kan ada 7 tahun, itu kan sangat gede banget ya, waktu panjang banget waktu. Betul. Itu kan bela diri itu kalau saya lebih cenderung melihatnya itu sebagai jaga-jaga ya Mbak ya. Ya, jaga-jaga untuk diri sendiri sih sebetulnya. Pernah dipakai nggak bela diri itu untuk menyelamatkan dirinya Mbak Jen? So far selama ini saya nggak pernah. Karena memang karena pemantauannya memang tidak ada untuk adu fisik sebetulnya. Itu hanya untuk pembelaan yang misalnya kita nggak pernah tahu di lapangan, walaupun memang kita hanya following, mengikuti.
si target ini. Oh Gitu. begitu. Kalau untuk Tapi yang namanya selama program penguntitan itu Mbak Jen ada konsultasi, selalu lapor ke bos atau setelah selesai baru lapor ke bos? selalu. Karena memang jadi dalam setiap pergerakan semua agent yang di lapangan atau tim yang di lapangan itu memang kita harus interaksi sama Miss Angel-nya, karena memang Miss Angel itu yang semua kasih instruksi apa yang harus dilakukan. Jadi nggak lepas dalam pantauan. Oke, oh berarti kalau dari sini kan berarti kan Mbak Jen ini kan selalu dapat penugasan ya. Betul. Berarti kalau mayoritas selingkuh, tapi yang lain pernah dapat Mbak, kasus apa aja selain dari selingkuh? Untuk background check, terus pencarian orang hilang, ya macam-macam sih. Cuman lebih mayoritasnya yang lebih saya tangani ya kasus perselingkuhan. Oh, kalau untuk Mbak Jen sendiri cocoknya sebetulnya untuk perselingkuhan, untuk background check atau lain? Kalau untuk tingkat serunya sih, ya kasus selingkuh ya itu lebih seru ya. Kenapa Mbak? Karena itu banyak hal yang terjadi di lapangannya. Gitu, banyak hal yang terjadi, entah itu misalkan ada sistemnya beda-beda ya. Kadang kalau misalkan saya diinstruksikan dari Miss Angel, misalkan untuk mendapatkan bukti foto video atau bahkan ada si pasangan sahnya sendiri yang memang dia akan mendatangi ke lokasi tersebut. Oh gitu. Ya tingkat sedang, waduh. Gitu. Nah setelah itu ya memang itu kasusnya selesai, ya memang kita mundur, gitu, ditarik mundur. Ketika memang si pasangannya ini yang memang ibaratnya grebek lah, sistem grebek. Ya. Atau mungkin dari Miss Angel saya sendiri melihat Mbak Jen ini cocoknya untuk kasus selingkuh kali gitu ya. Bisa jadi. Karena cuma ada penilaian kontak dari pernah ngobrol. Kalau Dari untuk Miss masalah curhat atau segala macam, misalnya cocoknya gimana gitu, Miss Angel nggak pernah ya. Memang dia selalu kontak itu ketika untuk penugasan aja, nggak pernah yang namanya untuk bicara terlalu panjang lebar gitu, tidak. Ya soalnya pasti Mas Dayat juga penasaran ini kan, karena kan ini kan saya sebetulnya sudah Mas Dayat, saya sudah nyimpan macam-macam nih fotonya Mbak Jen yang waktu wawancara dengan si A, ini fotonya, wawancara dengan tempat lain, ini fotonya. Nah, seperti background yang ada di belakang saya ini juga itu ada. Kan kita bisa ngukur loh Mas Dayat ya, kira-kira Mbak Jen ini kayak gini kali ya orangnya. Mas Dayat nerusin Mas. Mbak, tadi Mbak Jen mayoritas menangani kasus perselingkuhan. Betul. Mbak bisa klasifikasikan nggak Mbak jenis-jenis perselingkuhan yang tipenya seperti apa Mbak yang pernah Mbak Jen tangani? Tipe-tipenya macam-macam. Gitu. Ada yang memang, tapi lebih mayoritas itu yang memang pasangan suami istri ya, yang sudah berumah tangga. Yang untuk dia masih pacaran atau misalkan dia untuk membuktikan ketika dia mau menjalin hubungan komitmen yang lebih serius gitu. Dia memang misalkan ada pilkah di luar sana atau ada willkah di luar sana, ya macam-macam kalau kasus selingkuh seperti itu. Atau ya memang hanya sekedar dia cuman ibaratnya bukan selingkuhan yang monoton yang terus-terusan dengan orang yang sama, tidak. Jadi ibaratnya kayak hanya selintingan aja. Oh, jadi kayak jajan lah. Oh gitu ya. Jajan di warung. Sampai ke sana Mbak. Artinya misalnya mengikuti misalnya ke tempat jajan mereka itu. Betul. Iya. Itu sudah resiko untuk agent di lapangan, semua sama. Nah, gitu. Pasti kan pakai target Mbak. Paling lama itu, paling sebentar itu mengungkap itu saat kasus yang diungkap kasus apa. Kemudian yang paling sulit untuk ditangani itu ketika kasus apa? Kalau untuk kasus yang misalkan nggak terlalu sulit, itu hanya untuk pencarian, karena memang untuk pencarian orang hilang ya. Pencarian orang hilang itu kita hanya titik-titiknya memang sudah diinfokan oleh Miss Angelnya sendiri. Jadi tinggal kita untuk langsung investigasi untuk memastikan untuk di lapangannya saja. Itu yang kasus yang memang pencarian orang hilang. Tapi kalau misalkan untuk kasus selingkuh, itu maksimal yang pernah selama saya jalani, paling lama itu sebelum 1 minggu atau bahkan paling lama 1 minggu itu sudah clear kasus. Rata-rata seperti itu. Tapi ada yang tergantung mobilitas untuk si targetnya sendiri sih. Setelah terungkap ketika kasus selingkuh itu kemudian mereka bubar atau rujuk gitu Mbak? Biasanya.
Kalau itu saya nggak tahu deh, itu Oh, urusannya nggak sama tahu Miss ya? Angel deh. Karena kan saya nggak ada interaksi sama untuk kliennya, karena kan memang saya instruksi dari Miss Angelnya saja. Hmm. Ini Gitu. menarik ya. Biasanya kalau ada kasus orang hilang, lapornya ke Komnas HAM, ini ke detektif swasta. Mbak Angel, eh, Mm. eh, Mbak Jen, orang hilang yang dimaksud itu seperti apa? Diculik atau gimana? Biasanya orang hilang ini bukan diculik ya. Macam-macam, ada yang memang dia nipu, tapi dia memang mau sistemnya kekeluargaan. Contohnya memang kenapa dia nggak lapor pihak berwajib, ada yang sudah lapor, tapi mungkin ingin penanganannya double Hmm. gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Gitu, walaupun sudah ada dia laporan ke pihak berwajib. Gitu. Atau ada Hmm. juga yang memang dia kabur masalah keluarga gitu, atau misalkan ya macam-macam lah, hanya urusan keluarga saja gitu ya, memang dia pergi bukan untuk masalah hukum Oh, gitu ya. ya. Mbak, selama perjalanan, Mbak Jen pernah nggak kemudian sampai berurusan dengan polisi gitu karena dianggap mengganggu privasi misalnya, atau sempat ketahuan dengan yang objek yang sedang dituju gitu? Ya, selama saya jalani sih alhamdulillah enggak ya. Masih aman-aman saja ya, semoga aja jangan ya. Tapi ya memang kita ada kode etiknya, memang sudah diinstruksikan jangan sampai gitu, jangan sampai ya, memang selama, kalau misalkan ibaratnya ketahuan kayak gitu sih, wah saya nggak kebayang deh. Tapi selama ini sih enggak ya, baik-baik saja, aman-aman saja. Pernah deg-degan artinya, Mbak? Untuk pertama-pertama iya pasti, Mhm. karena belum ada pengalaman sama sekali kan pastinya. Tapi Mhm. kalau untuk kesini-sini udah enjoy aja. Satu case, satu person, artinya satu case, satu satu detektif gitu, atau Enggak, ada dibagi tim. tim, Oh, ada gitu. tim. Mhm. Gitu. Yang biasa saya jalani sih untuk kalau kasus maksimal per tim itu 4 orang. 4 orang, Iya, tergantung kesukaran ya. iya, tergantung kesulitannya. Tapi kalau Yang misalkan untuk kayak pencarian orang itu lebih banyak otomatis agent di lapangannya. itu maksimal berapa, Mbak? Kalau Kalau pencarian itu? pencarian orang itu sekitar mungkin bisa belasan atau puluhan gitu. Semakin ya memang nyari orang kan, apalagi untuk petunjuknya misalkan sedikit. Mhm. Data-datanya itu misalkan yang memang dikirim di instruksi misalnya itu sedikit, yang memang selebihnya kita harus kreatif. Kita harus Mhm. punya untuk insting yang memang masing-masing yang memang sudah ada bidangnya kan. Mhm. Gitu. Kalau bagi proporsi misalnya waktu antara privasi untuk waktu pribadi dengan pekerjaan, agak kesulitan nggak, Mbak? Kalau saya sendiri sih enggak ya. Ya intinya kalau misalnya kita jadi agent yang memang memang sudah dipercayalah ibarat sama Miss Angel itu, jadi kapanpun jam berapapun itu kita harus siaga dimanapun. On call ya, Yes, tidak boleh dimatikan. tidak boleh tidak. Berarti Kecuali jarang pulang ke rumah dong. kalau saya pulang, tetap pulang. Cuman kalau selama cash ya ada yang misalkan jarak, tergantung jaraknya. Kalau jaraknya dekat sama tempat stay-nya saya ya saya tetap pulang. Tapi kalau misalkan jaraknya memang luar kota atau luar negeri ya nggak mungkin lah saya pulang bolak-balik ya, itu kan makan fisik. Jangkauan areanya kalau ketika kasus ditangani atau dapat order menangani kasus itu memang khusus di ibu kota atau di beberapa provinsi lain, Mbak? Seluruh Indonesia, bahkan Seluruh sampai luar. Indonesia. Oh ya, Ya, terbanyak memang di ibu kota ya. yang terbanyak hampir semuanya sih. Saya tangani dari ujung sampai ujung, bahkan sampai Papua gitu. Dan nggak cuma di Indonesia aja, di luar pun ada. Dan ditangani oleh agen detektif Angel gitu. Agent yang memang untuk khusus yang di sana di luar negeri. Oh, gitu. Gitu. Jadi jangkauannya tidak hanya seluruh Indonesia, cuman memang mayoritas untuk kasus selingkuh itu lebih banyak di Indonesia. Di Indonesia paling banyak selingkuhannya. Selingkuh nama selingkuh ya. Eh, ini yang ngomong detektif loh. Jadi layak dipercaya gitu.
Mbak, Udah. kita mau tanya, nggak mungkin lah kalau cuman basicnya otodidak kemudian cuma nonton di apa melalui film, pasti pernah belajar atau ada textbook lah soal apa bagaimana cara menjadi seorang detektif yang baik dan benar gitu loh, Mbak. Selebihnya itu memang kita dididik langsung. Memang kita nggak pernah ketemu semuanya yang saya alami sendiri, tapi saya nggak tahu ya kalau agent lain ya. Kalau yang saya alami sendiri, saya nggak pernah ketemu sama Miss Angel. Tapi Miss Angel itu memberikan pengarahan itu ada yang lewat via by phone, WA, dan untuk senior yang memang membimbing kita. Gitu. Jadi yang itu kan hanya dasar-dasarnya pengalaman saya waktu pada saat saya melamar bergabung gimana caranya supaya jadi detektif. Selebihnya teorinya itu ya diinfokan oleh pihak Miss Angel melalui telepon sama senior-senior yang kasih instruksi saya masih harus kayak gimana gitu ya. Otomatis kalau jadi detektif harus pintar nyamar ya, punya 1000 wajah lah ibarat. Oh gitu. Ya. Ini wajah Mbak Jen yang keberapa ini? Ini wajah saya satu-satunya. Satu-satunya. Oh gitu. Cuma ya kalau penampilan ya itu harus mengikuti untuk kalau misalnya tergantung kita siapa target marketnya nanti yang memang buat kita following, kita ikuti, gitu nggak mungkin lah. Jadi ya resiko kalau perempuan itu mungkin lebih ke fashionnya itu pasti berubah-berubah ya daripada laki-laki kan ya untuk kostum fashionnya ya pasti itu aja tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau perempuan itu memang pengeluarannya mungkin operasional dari mission itu lebih besar ya. Sorry dari Miss Angel itu lebih besar ya. Mbak Jen pernah menyamar menjadi seorang laki-laki gitu? Kalau itu enggak, karena memang sudah ada agent laki-lakinya. Tapi lebih apa dengan sosok perempuan lain gitu, penampilan Ya, perempuan lain gitu tetap ya. perempuan, nggak tetap perempuan gitu. Cuman memang untuk berbagai fashionnya itu berubah-berubah. Entah itu mungkin dari rambut, makanya kalau untuk rambut itu otomatis pasti berubah-berubah. Dia mau cat rambutnya itu ganti-ganti atau misalkan model potongan rambutnya itu berubah karena memang wanita itu kan pertama rambut itu kan mahkota yang mempengaruhi untuk perubahan penampilan. Gitu. Entah itu misalkan saya bisa kayak buah sana pakai jilbab. Gitu ya, semuanya jadi ikut tergantung dari kebutuhan di Case-nya. lapangannya. Ngomong-ngomong di rumah punya berapa wig, Mbak? Kalau wig sih itu bukan saya yang tentuin. Kalau saya nggak punya, paling saya untuk cat-cat aja. Tapi kalau misalnya memang membutuhkan wig itu Miss Angel sendiri yang sudah menyediakan. Saya mencontohkan gini, ketikanya Mbak Jen akan menangani sebuah kasus nih. Ya. Nah, terus merasa kasus ini harus diungkap, kemudian saya harus berubah penampilan. Itu yang menentukan Mbak Jen atau berdiskusi dulu dengan Mrs. Angel? Kalau misalkan memang waktunya sudah sempit, itu harus ada inisiatif sendiri. Kita itu memang diarahin sebagai agent detektif yang kita harus kreatif sendiri lah. Nggak selalu yang namanya kita harus minta instruksi, enggak. Itu yang dibutuhin buat pada saat di lapangan. Gitu aja deh. Udah bisa mikir sendiri lah, mesti kayak gimana yang kalau memang sudah terlatih kan seperti itu. Mungkin kalau misalkan untuk pemula yang memang baru gabung awal-awal ya itu pasti butuh untuk bimbingannya instruksi ke Miss Angelnya. Oke, sebelum saya lanjutkan saya berikan ke waktu untuk dari Mbak Sana, silakan Mbak Sana. Tadi kan dengan Mas Dayat kita sudah bicara terkait dengan perubahan penampilan dan lain-lain. Kalau saya melihatnya ini biaya tinggi ya kan. Dan tadi Mbak Jen juga udah cerita sih kalau itu kan sebagian sudah memang atas ya pengetahuan dan sudah disediakan oleh Miss Angel di sini. Tapi kalau boleh tahu yang diterima sama Mbak Jen sendiri itu berapa sih? Fee-nya? Iya dong. Kalau diterimanya per kasus atau bulanan? Per case. Per kasus. Ya. Oke. Kalau untuk kasus selingkuh berapa, Mbak? Berapa digit, Mbak? Kalau itu sih beragam ya. Nggak bisa dipatok yang semuanya sama, nggak. Jadi beragam lah, tapi sampai sejauh ini well lah.
Nggak, kalau saya mungkin bicaranya nggak usah dulu kita bicara yang diterima Mbak Jin deh. Kalau misal sebuah kasus perselingkuhan gitu, ini kalau di masyarakat mengikuti video ini kan tentu masyarakat pengen tahu kalau aku pengen minta bantuan detektif swasta, berarti aku punya harus uang segini. Nah, gitu. Ada range-nya nggak Mbak kalau untuk kasus perselingkuhan paling rendah berapa? Untuk di dalam negeri aja dulu deh. Kalau sebenarnya ini masalah kantong sendiri ya. Saya nggak mau share sebetulnya. Cuman tapi kan orang penasaran, Mbak. Iya. Ya, saya kasih clue-nya paling ya kalau untuk range-nya itu 2 digit adalah. 2 digit ya di sini Iya. ya. Di Indonesia. Betul. Oh, tapi yang masalah itu yang menentukan Miss Angel. Betul, Miss Angel sendiri Ya. yang menentukan. Oh. Lalu kalau misal ini kan tentu kan nanti antara Miss Angel dengan klien itu kan ada kesepakatan ini biayanya sekitar segini, kan tentu belum tentu mengatakan harus patok segini gitu kan ya. Kalau Mbak Jen dapat berapa persen dari situ? Kalau itu per case ya? Saya nggak tahu berapa persennya, tapi kalau misalkan saya dapat case dari Miss Angel, itu pasti Miss Angel menginfokan nanti berapa yang akan didapatnya. Oh begitu. Gitu. Jadi saya nggak tahu karena memang nggak ada interaksi sama kliennya, atau misalkan Miss Angel menginfokan dia dengan klien dealnya misalkan dia nominal berapa terus saya dapat presentasi fee-nya itu bagian berapa persen, itu enggak. Karena kan saya memang diinstruksikan aja. Jadi kalau misalkan ini ada case operasional otomatis semua ditanggung. Jadi kita terima bersih. Oh, itu yang diterima itu bersih ya, di luar operasional. Betul. Berarti. Iya. Oh, kalau dihitung-hitung berarti beda-beda dong. Dari semua kasus perselingkuhan, dana yang diterima juga beda-beda ya. Tingkat kesulitannya pasti beda. Beragam. Oh, iya. Ya, kayak gitu. Kalau kasus seperti ini yang apa? Kalau saya melihat di sini, kan tadi kita Mbak Jen tadi bilang bahwa lebih banyak mungkin perselingkuhan dan di dalam negeri ya kan gitu. Tapi paling jauh kalau kita bicara kalau di sini kan sudah sampai Papua tadi dikatakan, tapi kalau untuk internasional yang pernah didatangi untuk membuktikan itu paling jauh kemana, Mbak? Kalau saya sendiri sih terakhir itu saya belum keluar lagi ke Bangkok. Gitu ke karena Bangkok. Iya. Kalau ke Bangkok ini dia agak-agak unik soalnya. Agak-agak unik bahwa bukan kasus selingkuh sebetulnya. Dipikir memang misinya awalnya mencari tahu bukti perselingkuhan awalnya, tapi dengan berjalannya misi, Miss Angel menginfokan ya kita, karena memang kan kita ada komunikasi ya sama Miss Angel juga, apa ya, misalkan ada perkembangan apa mungkin dia dengan dari pihak kliennya, menginstruksikan kalau misalnya memake sure-kan ini gendernya betul atau tidak. Jadi transgender. Oh gitu. Iya. Itu untuk membuktikannya? Untuk membuktikannya itu prosesnya lumayan lama. Ada sekitar 1 bulan. Boleh cerita dong. Tanpa harus menyebut nama dan lokasi mungkin ya. Iya. Kalau misalkan untuk yang transgender itu memang hubungannya sih belum pasangan resmi ya. Cuma mungkin masih pacaran kali ya. Karena memang ingin untuk berkomitmen mungkin lebih jauh lagi. Nah, untuk dicari tahu dia ada selingkuhan atau tidak, tapi ada sedikit rancu karena memang dia kan orang Thailand. Jadi kan memang di sana kan identiknya itu hal yang nggak aneh lah kalau misalkan untuk transgender itu memang sudah lumrah dianggapnya di sana kan. Gitu. Apalagi ya cantik-cantik. Memang itu cantik. Bahkan saya pun nggak ngira kalau misalnya dia ternyata transgender. Gitu. Untuk membuktikannya gimana, Mbak? Bahwa dia transgender gitu loh. Apakah Mbak kita ikutin pola aktivitasnya. Jadi pola aktivitasnya memang kita pantau. Kita pantau itu dia kemana. Pasti kan untuk itu ada cek untuk rutinnya. Dalam 1 bulan itu biasanya ada beberapa kali kan untuk kalau misalnya setelah kita bedah plastik ya kan, operasi plastik itu kan pasti ada kontrolnya. Halo? Iya, halo? Ya, lanjut Mbak. Jadi kalau misalkan kita mengetahuinya dia transgender atau enggak, otomatis kan yang namanya kalau kita habis operasi plastik,
otomatis kan kita harus kontrol. Cek rutinnya itu kan ada dalam 1 bulan itu berapa kali. Dan untuk kalangan teman-temannya itu termasuk ya memang ada yang berhasil cukup baik untuk operasinya, ada yang tidak. Gitu ya. Dari situlah dibuktikan kalau memang ternyata ya memang dia transgender. Nah, Karena maksud saya memang kan dia ada. gini, kan ada bukti kerasnya nih, misal foto, apakah ada semacam kwitansi dia berobat ke dokter Anu. Iya. Oh, jadi itu Kita harus didapatkan. Kita memberikannya kan bukti foto videonya, dia kontrol pada saat di rumah sakit untuk cek rutinnya itu. Jadi Mbak Jennya masuk juga dong ke ruangan itu ya? Kalau masuknya enggak. Ya, maksudnya ke lingkungan, misal anggaplah itu lingkungan misal salon atau rumah sakit atau apa gitu. Lingkungan di tempat umumnya kita masuk kalau misalnya dia untuk konsultasi sama dokternya enggak. Gitu. Tapi yang jelas itu kan memang dokter khusus bedah plastik. Oh gitu. Ya. Tapi kan kalau bedah plastik tidak selalu harus transgender, Mbak. Mayoritasnya di situ memang untuk kebetulan dokternya ini memang menangani untuk transgender. Oh, dia khusus. Spesialisasinya transgender. Yes. Oh, betul. Oke. Gitu. Mbak Jen, ada kasus lagi. Kalau tadi kan Mbak Jen selalu menerima kasus dari Miss Angels, ya kan? Apapun itu kasus, walaupun sebagian besar itu selingkuh. Ada nggak sih kasus yang pernah ditolak sama Mbak Jen? Mbak Jennya menolak kasus itu? Selama ini saya nggak pernah nolak, karena memang kalau misalnya sesuai instruksi ya memang saya langsung jalan-jalan. Dan memang nggak boleh nolak ya, apapun harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Jadi memang harus sigap sih, siaga. Oh, gitu. Untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi saya nggak pernah nolak. Nah, soalnya kan biasanya kan kayak seperti yang pertanyaan saya tadi yang pertama, bahwa ada perbedaan enak megang selingkuh, enak nyari orang, enak mencari background kan kayak gitu kan ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Mbak Jen, kalau ini ada sedikit sebelum dilanjutin sama Mas Dayat. Ya. Ini saya sih pernah dari beberapa yang sudah dilakukan Mbak Jen dengan yang lain, saya pengen tahu aja. Kan selingkuh itu kan sesuatu bagi sebagian orang itu sesuatu yang aib ya kalau mereka sudah berkeluarga misal gitu kan ya. Dan bagi mereka yang belum menjadi sebuah keluarga pun itu menjadi tanda kutip aib bagi mereka dua ya kan. Kalau dari Mbak Jen sendiri ada rasa feeling guilty nggak ya? Karena kan seperti dibilang Mas Dayat tadi, ada kemungkinan bisa jadi mereka bubar, ya kan? Atau bagaimana? Kalau dari Mbak Jen ada feeling guilty nggak ya untuk mengungkapkan kasus ini? Kalau saya memang sudah terlatihnya itu profesional sih Mbak. Jadi kalau misalkan ya ibaratnya kayak terbawa suasana, waduh ini ketahuan kasihan ya gimana ya mereka bubar atau ini. Memang kita memang sudah di dogmanya terdidiknya itu memang profesional. Jadi kalau ketika kita sedang menjalankan kasus, ya sesuai memberikan data yang valid, ya itulah yang terjadi. Gitu. Kalau untuk saya sendiri sih bukan berarti dingin ya, enggak sih. Bukan berarti dingin ya, kita nggak punya rasa empati gitu. Tapi kan memang itu sudah tugasnya. Gitu. Kadang kan memang kenyataan itu kan tidak seindah apa yang dilihat. Kenyataan itu kan pada faktanya, misalkan kita terlalu percaya sama orang atau percaya sama pasangan, tapi pada faktanya tidak sesuai apa yang kita yang sudah percayai pada saat di lapangan itu. Halo? Ya, halo? Ya, halo? Ya, lanjut, Mbak. Ya, lanjut. Oke. Ya, kadang memang kenyataan itu kan tidak seindah apa yang dibayangkan. Jadi kalau misalkan kita percaya sama seseorang, terus ternyata pada faktanya bukti validnya itu tidak sesuai apa yang kita percayai. Contohnya kita nyangkanya pasangan ini setia, tapi ternyata pada faktanya di lapangan ternyata enggak. Gitu. Ya itu kenyataan itu nggak seindah yang apa yang dibayangkan. Nah, maksud saya begini, kadang kan apa hasil yang bukti yang kita dapatkan mungkin kan punya klasifikasi dari dia buktinya jelas bahwa dia selingkuh. Ya kan yang kita dapatkan, tetapi bukti kerasnya itu kan bisa bervariasi, ya kan, dari yang mulai paling ringan bahwa dia itu terus dengan action tindakan yang kira-kira paling mungkin agak berat, vulgar bagi orang untuk bisa menerimanya. Apakah karena ada mungkin, walaupun Mbak Jen bilang ini kan profesional ya kan, tapi mungkin sedikit banyak ada feeling guilty. Kok saya yakinnya kayak sepertinya ada feeling. Dalam hal ini bukan berarti bahwa kita merasa bersalah, tapi Mbak Jennya sendiri membatasi mungkin data yang didapat itu sudah cukup yang A ini saja bahwa dia benar selingkuh, tapi data yang beneran
bukti-bukti yang lebih kuat lagi mungkin disimpan, enggak ya? Enggak. Semua saya real time. Untuk diinfokannya ke Miss Angel itu laporannya itu real time. Jadi memang kita nggak pernah simpen data untuk apa yang sudah kita kerjain kasusnya gitu. Enggak. Karena memang sudah diinfokan kalau misalnya ketika sudah selesai misinya, ya data-data itu sudah tidak ada. Oh, gitu. Oke lah. Kalau saya, tapi kalau dari Mbak Jenny sendiri nggak pernah pengen tahu gitu dari Miss Angels-nya, ada nggak sih kemungkinan pernah nanya, bos, kasus yang itu kemarin ujungnya gimana? Ada nggak kayak gitu, Mbak? Ada sih, cuman memang jawabnya selalu singkat sih, bisa aja. Nggak pernah terlalu ini, cuman dibilang kayak misalnya, oh aman, cuman gitu aja. Udah clear selesai. Nanti tunggu case next berikutnya. Tapi dari Mbak Jennya nggak pengen tahu juga ngelihat misalkan? Saya suka tanya, tapi memang kalau untuk masalah lebih detail itu kadang Miss Angel itu tidak terlalu yang namanya dia show up untuk infokan segala macamnya gitu. Nggak pernah. Kecuali dia hanya berbicara banyak itu pada saat memberikan instruksi. Gitu, instruksi hemat ya pada Miss saat Angels ini ya, hemat ngomong. Oke Mas Dayat, monggo Mas Dayat. Miss Angel itu pelit ngomong tapi murah rezeki, Mbak. Jadi makanya tadi Mbak Sarah nanya pernah nolak kasus nggak? Wah kalau nolak kasus sama aja dengan nolak rezeki, Mbak Sarah. Betul. Gitu. Mbak, saya mau tanya. Biasanya itu kasus perselingkuhan mayoritas itu dari kalangan mereka yang sudah berumur atau mereka yang usianya masih muda-muda? Beragam ya, relatif ya. Tapi mungkin kalau yang saya tangani beberapa kasus untuk perselingkuhan itu yang sudah memang berumur ya. Kalau yang muda sih nggak terlalu begitu banyak. Kalau yang saya tangani, gitu. Mungkin agent yang lain yang nggak tahu. Gitu ya. Ya, kalau yang saya tangani, yang pernah saya tangani itu kebanyakan yang mayoritas umurnya sudah lumayan lah, sudah pada matang, bukan yang muda-muda. Sudah matang. Berarti ini Bukan setengah rata-rata matang. kasusnya kebanyakan dari kalangan middle up ini kayaknya. Ya, Mbak, karena pernah memang gimana? Silakan. Untuk case-nya ini kan nggak cuma buat kalangan muda-mudi ya, tapi kan memang ekspatriat, pengusaha Tionghoa, artis, ya macam-macam. Gitu. Mbak, jadi makanya lebih banyak berumur. Pernah nggak sih Mbak ketika dalam aktivitas keseharian, misalnya tidak sedang menangani kasus atau sedang menangani kasus, tiba-tiba bertemu dengan target yang dulu pernah saya ungkap kasusnya, shock gitu tiba-tiba, pernah nggak? Pernah lah pasti. Coba cerita gimana ceritanya? Ya, cuman kan orang itu kan Ya. misalnya nggak terlalu yang namanya detail memperhatikan siapa yang, kalau misalnya dia pernah mungkin hanya sepintas lihat, tapi kan nggak sadar di mana mungkin pernah ketemu. Gitu. Ya pernah lah. Ya, tapi kan pura-pura aja karena memang nggak lagi investigasi. Kemudian Mbak Jen berdialog dengan diri sendiri ya ketika Iya. Ini pernah ini orang ini pernah ditangani gitu. ketika bertemu itu Mbak Jen pernah deg-degan nggak? Jangan-jangan tahu nih, jangan tahu. Kalau deg-degan sih enggak. Karena kan memang kalau deg-degan itu kan karena yang sudah mungkin ada rasa yang ketahuan. Tapi kan selama saya perjalanan investigasi kan ya so far ya alhamdulillah aman-aman aja. Jadi nggak punya rasa yang namanya takut. Gitu. Mbak Jen kalau bertanya dengan Miss Angel pasti tidak akan dijawab karena pelit jawaban. Misalnya gini, misalnya Mbak Jen menangani kasus perselingkuhan, terus tiba-tiba di kemudian hari Mbak Jen melihat kasus yang pernah ditangani, kemudian keduanya berjalan mesra gitu. Waduh, ternyata kasus yang saya ungkap ternyata mereka menjadi keluarga yang sakinah misalnya. Sakinah. Pernah nggak? Ada. Ya? Ada. Jadi kalau waktu itu pernah di jalan rest area lah ya, di luar kota. Ternyata ketemunya di rest area, dia sama saya kan nggak tahu kliennya seperti apa ya, tapi memang dia ada anak-anak kayak kan mungkin padahal dulu ini pasangannya pernah selingkuh, tapi ternyata mereka nggak bubar ya ternyata gitu. Berarti Mbak Jen ini banyak menyimpan rahasia pejabat ini.
Rahasia BCA. Tapi datanya nggak ada ya. Cuman memori aja ya, Mbak ya di sini. Memori, betul. Terus pernah nggak Mbak Jen melakukan teknik investigasi, kemudian coba menyamar, kemudian berinteraksi langsung dengan target? Misalnya seperti apa tuh Mbak? Boleh cerita? Kalau interaksi langsung dengan target itu biasanya untuk pencarian. Jadi kita memang harus interaksi langsung lah. Kita harus bertemu dengan memastikan secara fisik orang itu memang ada di situ. Misalnya gini. Mbak Jen ke tempat tertentu misalnya. Tadi Mbak Jen mengistilahkan tempat hiburan, tempat jajan misalnya. Kemudian ketemu target itu, karena target itu mau tidak mau Mbak Jen harus berinteraksi langsung dengan dia untuk mencoba menjebak begitu. Itu kalau menjebak sih tidak. Maksudnya menjebak itu kan enggak, memang bukan menjebak ya kata-kata kalimatnya. Mencari bukti yang valid. Dia di situ tuh misalnya mau ngapain gitu. Di situ mau ngapain ya itu hanya sekedar basa-basi untuk tanya-tanya. Gitu. Sekedar hanya kelihatannya memang cuman sepintas, memang ngobrol-ngobrol ringan seperti itu sampai kita mendapatkan bukti oh ternyata dia memang ada tujuan. Misalnya di situ tuh dia mau ngapain. Gitu. Ada lah kalau itu ada. Tapi sifatnya bukan menjebak ya, tapi untuk membuktikan data yang valid memang di situ dengan tujuannya apa. Contoh ke tempat hiburan itu bukan tidak hanya tempat jajan seperti itu ya, misalnya ke tempat hiburan kayak misalnya kayak diskotik, ya kan dunia malam. Jadi kalau misalkan dia itu kan gelap gulita, otomatis kan walaupun memang untuk kamera itu kan alat-alat seperti itu kan dibutuhkan pada saat kita investigasi di lapangan itu. Ya kalau di tempat gelap itu untuk mendapatkan hasil yang cukup baik itu kan agak sulit ya, walaupun itu ada inframerahnya. Jadi tetap kita harus menunggu kalau pada saat nanti kondisi memang sudah dapat kualitas yang baik pada saat terang lah, lampunya ibaratnya pada diskotik itu bubar lah. Gitu. Setelah bubar itu kan lampu kan pasti terang tuh. Nah itu disitulah buat dapat buktinya. Misalnya dia lagi mesra-mesra nama wanita lain, contohnya, atau misalnya sama pria lain, gitu ya, itu di situ ketahuan buktinya. Gitu. Jadi tempat hiburan atau misalnya jajan itu nggak mesti yang memang dia ke tempat begitu ya. Kalau apalagi zaman sekarang kan udah open BO itu banyak ya. Iya. Jadi janjiannya udah di hotel aja ya kan. Bahkan ada yang lebih pinter sebetulnya. Zaman sekarang ini udah makin pinter soalnya. Kalau sistem selingkuhnya itu udah bukan mereka harus bareng kemana-mana, enggak. Gitu. Sistemnya udah nungguin dia memang di kamar. Itu sulit nggak? Enggak. Ungkapnya. Kalau buat saya pribadi tidak. Karena memang patokan tolak ukurnya itu kan si targetnya dulu. Jadi dia kemana sama siapa itu kan kepantau. Gitu. Jadi contohnya dia check-in, tapi kok sendiri? Ya kita harus pintar-pintar. Dia check-in, kita pun harus check-in. Supaya tahu dia nanti pada saat di room-nya itu dia siapa yang mau ditunggunya di dalam kamar ya kan, ibaratnya kalau beda jenis bahkan sekarang sesama jenis di dalam kamar aja kan nggak mungkin main catur. udah iya nggak mungkin masak kan. Mbak Sana ketawa aja tuh saya bilang main golf. Mbak gitu. Pernah nggak Mbak melakukan teknik penyadapan, misalnya menyadap WA target misalnya? Kalau itu saya nggak tahu. Karena memang saya agen lapangan, bukan untuk bagian khusus yang memang masalah data itu kan itu mungkin bisa Angel ya. Saya nggak pernah tahu. Karena memang agen lapangan murni. Gitu ya. Jadi benar-benar orang lapangan ya. Ya. Jadi makanya pakai masker Pak. Pakai masker. Nanti kita foto bareng lah kalau sudah pandemi selesai ya. Sebelum saya lanjutkan ke Mbak Sana, Mbak, ini ada kawan-kawan kita kebetulan laki-laki semua yang pengen bertanya dengan Mbak Jane ya. Iya. Di chat room. Saya persilakan Mas Denis untuk bertanya, kemudian setelah itu saya lanjutkan ke Mas Gita untuk bertanya. Silakan Mas Denis. Halo, selamat sore Mbak Jen.
Sore. Sehat-sehat, Mbak. Sehat, Mas Denis. Mbak, aku mau nanya, Mbak. Kan selama 7 tahun menangani kasus itu, apa, Mbak, pengalaman terburuknya, Mbak? Terus Pengalaman. yang kedua, pernah nggak sih, Mbak, menangani kasus artis atau pejabat publik? Nah, yang terakhir satu lagi nih, Mbak. Di tengah pandemi ini kasusnya meningkat atau menurun nih, Mbak? Terima kasih, Mbak. Banyak banget pertanyaannya. 3 pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk pengalaman terburuk saya ketika Miss gagal itu, kalau misalkan saya bilang itu angkatnya gagal ya. Contohnya namanya kita semua manusia di lapangan. Mau sebaik apapun untuk di lapangan, miss-nya itu saya merasa terburuknya kalau ketika loss. Gitu, jadi loss untuk dalam pantauan si targetnya. Itu yang pengalaman terburuk saya. Gitu, bukan berarti memang hasilnya itu tidak ada bukti. Tapi kalau misalkan untuk kayak pernah tanganin kasus artis pejabat ya pastilah. Cuman kan nggak mungkin saya share juga. Gitu. Tadi yang ketiga apa? Yang pertanyaannya saya lupa. Pandemi ini enggak itu menurun enggak jobnya? Kalau selama ini saya dapat case instruksi dari Miss Angel ya masih normal-normal saja sih seperti biasa. Atau malah meningkat ya jangan karena pandemi ya? Bisa jadi. Kalau saya pengalamannya saya sendiri ya memang dapat case-nya ya dibilang ada perubahan tidak atau menurun ke atau menaikkan, saya ngerasanya sih ya sama aja sih, biasa aja. Karena kan agentnya nggak cuma saya aja mungkin. Kan untuk agentnya yang saya tahu itu, saya pernah tanya untuk ke Miss Angel ada berapa agent di lapangan, itu kan hampir ratusan. Itu hanya di Indonesia. Jadi kalau yang di luar negeri ya saya nggak tahu. Gitu, Mas Denis. Mas Denis ada lagi? Mbak, satu lagi nih, Mbak. Pernah nggak sih, Mbak, menangani kasus yang apa ya? Ketika menangani kasus itu jadi dilematis karena ternyata pas di TKP itu ini, Mbak, kenal gitu. Oh, ini teman gua nih gitu. Pernah nggak sih, Mbak, kayak gitu, Mbak? Pernah pastinya. Nah, ini ceritanya panjang ini. Coba. Kenal, bukan kenal lagi sih sebetulnya, itu deket gitu. Cuman saya nggak sangka aja saya terima case-nya itu orang yang saya betul-betul kenal dan dekat gitu. Cuman ya resikonya ke saya karena memang dia mengenali saya, dekat dengan saya, jadi otomatis saya pasti info. Karena kan sebaik apapun saya menutupi untuk penyamarannya, karena memang dia sudah mengenal saya pun cukup baik, ya pasti ketahuan lah. Jadi lebih baik saya oper ke agent yang lain. Saya langsung konsul ke Miss Angelnya. Itu kan secara logikanya seperti itu. Gitu, bukan khawatir ya pastilah, daripada nanti Miss Angelnya merasa gagal itu karena memang saya nggak ngomong gitu. Ternyata saya kenal dan itu gagal kasusnya itu karena dia mengenali saya, kan nggak mungkin lah. Jadi saya pasti instruksi ke Miss Angel. Ya. Gitu. Begitu Mas Denis. Ada lagi Mas Denis? Cukup ya. Mas. Satu lagi deh, Mbak. Satu lagi. Mbak. Iya. Mas Denis cara belajar anti selingkuh gimana? Mbak, keluarga tahu gak sih, Mbak, dengan apa profesi Mbak yang sekarang, terus respon keluarga seperti apa? Enggak tahu. Oh, nggak tahu ya, Mbak ya? Dirahasiakan apa emang? Betul, dirahasiakan. Bahkan lingkungan teman-teman saya pun ya nggak tahu lah. Gitu. Emang harus nggak boleh tahu dari lingkungan sekitar ya, Mbak ya? Begitu. Betul. Oke, siap, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama, Mas Denis. Ya, lanjut, Mas. Jadi Mbak Jen selama ini kalau ngaku ke publik sebagai apa, Mbak? Saya bilang usaha online. Usaha online. Oh, yes. Gitu. Ya. Di Tokopedia. Okay. Di Tokopedia. Iya. Kalau ke keluarga ngakunya sebagai apa, Mbak? Sama, usaha online. Barangnya nggak ditanya, barang apa aja? Ditanya pasti. Apa sih yang paling gampang ya, baju, tas,
Gitu. Itu kan yang simple, kalau perempuan yang lebih banyak jualnya kan seperti itu. Ya ibaratnya pintar-pintar kamuflase lah. Kalau misalnya nggak gitu ya nggak bisa nutupin profesinya apa, ya bahaya nanti kalau buat di luar sana. Mbak Jen sudah berkeluarga ya? Belum. Oh belum. Ya. Mas Gita, silakan Mas Gita untuk melanjutkan jika ingin bertanya. Selamat siang Mbak Jen. Ya Mas Gita. Ya mau tanya nih Mbak, melanjutkan tadi. Apakah mungkin dari orang-orang sekitar itu pernah curiga gitu Mbak dengan kegiatan Mbak? Maksudnya Mbak ngaku bisnis online misalnya kayak gitu. Kemudian selain curiga tadi, apakah ada kode etik khusus gitu yang atau SOP-nya dalam menjalankan misinya tuh ada nggak sih? Apa Ada. aja gitu, misalnya kode etik dan SOP-nya tuh seperti apa? Mungkin itu aja, Mbak. Kalau untuk secara garis besarnya, kalau misalkan ini yang untuk saya loncat dulu nih ke yang SOP. Secara garis besarnya kode etiknya pada saat di lapangan itu kan kita tetap menjaga itu jangan melanggar yang memang undang-undang yang berlaku lah di Indonesia. Jadi kalau misalnya dia ke ruangan privasi, ya memang kita nggak bisa ikut masuk. Jadi jangkauan itu hanya dalam jangkauan tempat umum. Gitu. Jangkauannya tetap umum. Jadi supaya memang untuk kenyamanannya nanti pada saat kita melakukan penyelidikan. Gitu, standar aja sih untuk di situ. Karena memang kita kan interaksinya pun kalaupun memang ketika saat dibutuhkan itu kan bukan interaksi yang terlalu ekstrim, tidak. Itu hal yang memang dilakukan pada orang umumnya. Jadi berarti berbaur lah. Itu untuk kode etiknya seperti itu. Itu garis besarnya. Gitu secara umumnya ya. Yang tidak boleh itu kalau misalkan kita dengan inisiatif sendiri yang tiba-tiba merasa paling berani, ibaratnya berani melakukan hal itu kan itu sebetulnya nggak boleh ya. Karena kan memang itu dipantau oleh Miss Angelnya sendiri, itu akan ketahuan sih kalau misalkan melanggar seperti itu. Tapi selama ini saya menjalankannya ya baik-baik saja. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi mana? Untuk lingkungan ya. Usaha online itu misalnya ada sekitar itu misalkan aneh dengan kegiatannya saya, enggak sih selama ini masih biasa-biasa aja sih, enggak ada apa-apa. Gitu loh Mas Gita. Kalau tadi Mbak satu lagi mungkin profilnya untuk klien atau target itu sendiri selain artis, pejabat, terus pengusaha, ada lagi nggak sih yang lain? Apakah mungkin pengusaha yang nggak pernah Mbak sangka mungkin juga menggunakan jasa gitu? Banyak sih yang tidak disangka-sangka dengan yang memang dia punya jabatan-jabatan khusus, ya ekspatriat, pejabat-pejabat orang khusus ya pasti ada, artis ya itu pasti ada lah, nggak mungkin. Cuman saya nggak mungkin share juga siapa-siapanya. Selain itu Mbak, profesi lain mungkin ada nggak? Saya sendiri untuk saat ini menjalaninya ini memang fokus di sini. Gitu. Ibaratnya udah 7 tahun lebih mendarah daging lah pasti. Dan mencukupi ya Mbak? Ya, sudah membumi lah. Oke. Gini itu aja. Oke. Levelnya bukan beginner lagi, tapi udah di atas ini. Mas, ada Mas Satrio sama Mas Genik, ada mungkin mau mengajukan pertanyaan? Mas Satrio? Mas Genik? Tidak ada Bang. Mas Satrio ada? Sama, tidak ada Mas. Oh gitu, oke. Lanjut, apa silakan. Mbak, kalau alat-alat yang digunakan tuh apa aja Mbak biasanya? Ada alat-alat yang paling canggih itu apa Mbak biasanya yang digunakan untuk menangani sebuah case? Utama itu pasti kamera yang saya bisa sound. Kameranya dalam bentuk apapun ya itu ada. Gitu. Jadi dari kamera kecil sampai besar. Gitu, beda-beda bentuk lah. Itu yang bisa saya sound untuk alatnya ya. Selebihnya saya nggak bisa sounding.
Tapi yang umumnya itu pasti kamera. Itu perlu. Mas Gitu, Denis Mas. kalau mau tahu alatnya seperti apa, nonton film James Bond. Ada lagi Mas Denis? Cukup ya? Cukup Mas. Ya. Silakan Mbak Sana. Ya, Mbak Jen, kita udah agak lama ini Mas Dayat ngobrol, tapi saya ada 2 pertanyaan lagi deh sama Mbak Jen. Ya, silakan. Satu, meskipun orang mungkin tadi kan dibilang ada terkait masalah pencarian orang dan lain-lain atau selingkuh, tetapi paling tidak detektif ini kan di kepala orang itu ada sesuatu pekerjaan yang bukan bidang yang biasa, ya kan? Ada sangat memungkinkan kita itu terlibat pada situasi-situasi yang kemungkinan mengancam jiwa, gitu ya. Mbak Jen diasuransikan nggak oleh Miss Angel? Asuransi jiwa. Tentu. Asuransi jiwa di sini. Iya. Bisa dijelasin, Mbak? Kalau keamanannya itu maksudnya gini. Kalau misalnya terjadi hal yang memang di luar, bukan untuk dari keamanan karena memang ketahuan ya sama si target, bukan. Karena kan memang selama ini selalu dilatih itu penyamaran yang cukup sangat baik. Tapi kita kan nggak pernah tahu kondisi di lapangan seperti apa. Contohnya, misalnya ada kecelakaan atau apapun, lalu untuk misalnya terjadinya ada huru hara, nah itu pasti diasuransikan lah. Tapi gitu. Jadi selama 7 tahun ini diasuransikan ya. Itu asuransinya tidak berdasarkan case ya, tetapi memang sudah diasuransikan selama kita bekerja untuk Miss Angels. Betul. Oke, satu lagi pertanyaan Mbak. Nah, ini saya sih berharapnya Mbak Jen mau cerita gitu. Kan kalau kita ngikuti Charlie's Angels yang versi seri TV, ya kan? Yang ada 3 cewek itu loh, yang salah satunya Drew Barrymore ya. Iya. Itu seringkali mereka itu penasaran. Siapa sih si Charlie ini? Seringkali juga beberapa kali mereka sudah pada satu titik lepas. Kalau Mbak Jen sendiri penasaran nggak sih siapa Miss Angels ini? Ya Mbak. Awalnya ya penasaran. Pastilah, pasti penasaran siapa ya ini orang kok bisa percaya, logikanya karena memang kita nggak pernah ketemu, nggak ada tatap muka, hanya cuma lewat via telepon, WA aja. Tapi kok ini orang percaya? Contohnya kalau misalkan dia ternyata ibaratnya saya percaya sama orang tapi belum bertatap muka, tiba-tiba saya diberikan untuk cash dengan operasional semuanya sudah diberikan kepada saya. Ya orang itu kan nggak pernah tahu ya namanya curang atau tidaknya, jujur atau tidaknya, bisa aja orang itu kabur. Kan gitu. Tapi ini orang Miss Angel ini kok dia bisa percaya. Gitu. Jadi pasti penasaran ada, tapi tetap aja saya nggak tahu siapa Miss Angel sampai detik ini. Padahal sudah 7 tahun. Ya, itu justru itu kan 7 tahun maksud saya gitu loh. 7 tahun setiap case pasti berhubungan. Nah, atau begini deh, berdasarkan suara. Kadang kan kita berdasarkan suara bisa menggambarkan Miss Angels itu seperti apa. Boleh dong suaranya itu di kepala Mbak Jen itu, oh ini orangnya usianya sekitar 40-an. Ini begini. Itu yang tergambarkan di kepalanya Mbak Jen si Miss Angels ini. Kalau dari suaranya sih saya dengar itu umurnya masih muda ya. Belum sekitar mungkin bisa jadi 30, mungkin mau 40-an, tapi kayaknya belum sampai ke 40 kalau dari suara, nada suaranya. Dari logat suaranya? Dari logat suaranya, karena memang kalau ngomong itu selalu singkat, dia lebih banyak teks daripada bicara. Misalnya lewat by phone itu sedikit gitu, jadi tidak terlalu banyak. Paling dia hanya kalau menghubungi itu baca WA gitu, baca WA gitu. Lebih banyaknya begitu kalau misalnya kita lagi investigasi, karena mungkin kalau bicara terlalu banyak takutnya memakan waktu terlalu banyak, jadi lebih baik suruh secara teks tulisan aja, jadi dibaca apa yang harus diinstruksikan. Tapi kalau misalkan selama saya mengenali suara ya, ini kayak tebak-tebakan
Ya orangnya sih ya dia memang berwibawa lah. Gitu. Jadi sedikit kalau untuk bicara, iya, saya bukannya takut sebetulnya, saya segan. Gitu. Jadi buat ditakutin sih kayaknya saya nggak takut sama Miss Angel, cuman memang gimana ya, saya ya menyegani aja gitu. Kalau memang dia sudah mempercayakan selama saya bekerja sama dia hampir mau 8 tahun. Sampai detik Suaranya ini itu dia sepertinya orangnya tegas atau seperti apa, Mbak? Iya tegas orang. Tegas ya. Terus kedengaran nggak intonasi logat dia itu mungkin dari Sumatera, dari Pulau Jawa, atau kan kita punya dialek-dialek yang mungkin Mbak Jen kan sudah cukup bisa mengenal teman-teman banyak dari berbagai orang di Indonesia. Saya nggak bisa tebak sih soalnya, nggak bisa tebak karena memang bicaranya sama bahasa Indonesia sama aja kayak orang-orang, misalnya kalau misalkan kayak orang Jawa kan biasanya logat-logatnya kan pasti terdengar tuh ada bahasa Jawa, orang Sunda gitu kan. Kalau ini ya memang bahasanya ya biasa sama seperti kita-kita, jadi saya nggak bisa tebak ya dari bahasanya itu dia aslinya orang mana nggak tahu. Nggak pernah ngomongin ini dengan sesama mentor atau tandem yang kalau dalam film serialnya pastilah itu apa Mr. Bosley ya, Mr. Bosley. Ada cerita nggak itu dari mereka kira-kira seperti apa? Justru mereka pun nggak tahu. Bahkan ada sampai yang memang saya pernah disatukan dengan agent yang memang dia sudah sepuh lah ibaratnya usianya. Udah hampir sekitar mau 70 tahun kayaknya, 70 tahun lebih mungkin sekarang. Agentnya? Sudah sepuh. Ya. Sudah orang tua tapi dia masih jadi. Daftar bisa itu nanti tuh. Kalau mau pensiun ya. Nggak, maksud saya gini Mbak, berarti kalau saya datang ke kantor Detective Angels yang di Pondok Indah, nggak bakalan ada Miss Angels di sana kan? Kalau itu saya nggak tahu karena memang saya nggak pernah ke kantornya. Karena waktu itu saya pernah pengen coba datang ke kantor, entah kan nggak tahu ya, karena memang dia bilang itu hanya untuk orang-orang khusus, mungkin orang yang lebih asisten-asistennya mungkin. Jadi kalau untuk agent-agent yang tipe-tipe model seperti saya itu tidak diperkenankan. Mbak Jen nggak tertantang ya pengen tahu siapa Miss? Kan sudah bisa bongkar latar belakang orang. Kenapa nggak dipakai ilmunya? Tapi tetap susah kedetek, Bu. Susah kedeteknya, saya nggak secanggih Miss Angel. Ya, karena kan selama ini saya belajarnya dari dia. Ibaratnya gurunya itu, saya cuma muridnya. Masa muridnya mau ngalahin guru ya bingung juga. Siap. Oke, Mas Dayat. Mbak, nanti bagaimana kita mengungkap Miss Angel, nanti serahkan ke saya. Nanti saya menyerahkan ke Mas Satrio. Mas Satrio ini mengungkap Miss Jen soalnya. Sebuah diskusi yang sangat menarik bagi kami Mbak Jen, ini benar-benar sesuatu apa ya yang baru lah, dunia profesi yang sangat baru. Sementara kita menganut sistem hukum positif, ternyata ada juga profesi detektif swasta yang kemudian tidak menyerahkan kasusnya itu kemudian kepada kasus hukum, tapi hanya by order apa yang menjadi order dari seorang klien ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Jen atas bincang-bincang hangatnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini akan menarik bagi teman-teman terutama dari kaum milenial untuk bisa mendapatkan sudut pandang berbeda dari profesi yang di Mbak Jen sebagai seorang detektif swasta, apalagi seorang perempuan. Era digitalisasi sekarang ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun. Namun berbeda bagi Mbak Jen, seorang detektif swasta yang harus menghimpun informasi dengan cara senyap, tanpa harus mengumpan informasi yang dapat kepada siapapun melalui media sosial. Sepenggal cerita dari Mbak Jen tentang profesinya yang sudah lama ia tekuni, menjadi inspirasi kita bersama atau mereka yang tertarik mengikuti jejak Mbak Jen. Sekali lagi, terima kasih Mbak Jen. Ya, saya akhiri. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.